Materi kita pada kesempatan kali ini tentang sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau biasanya kita sering mendengar sirah atau kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-Khalifah as-Tsani, khalifah yang kedua, yang tidak ada kaum muslimin yang tidak kenal Umar bin Khattab, sampai bocah-bocah kecil kenal Umar bin Khattab. Nah, sekarang kita tidak bercerita tentang Sayyiduna Umar, tapi kita bercerita tentang putranya yang bernama Abdullah bin Umar. Siapa beliau itu? Beliau adalah Abdullah bin Umar ibn Khattab ibn al-Khattab bin Nufail. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi. Al-Qurashi artinya sukunya suku Quraisy. Al-Ajawi, marganya marga Al-Ajawi. Al-Makki, lahir di kota Mekah. Di Abdullah bin Umar lahir di kota Mekah. Tsummal Madani, kemudian beliau tinggal di kota Madinah karena hijrah. Makanya beliau julukannya Al-Makki sekaligus Al-Madani. Dikatakan Al-Makki karena lahirnya di Mekah, dikatakan Al-Madani karena tinggalnya di mana? Di Madinah. Sehingga Al-Makki sekaligus Al-Madani. Kunia beliau adalah Abu Abdurrahman. Kunianya beliau Abu Abdurrahman. Kunia itu pakne, coro Jawa nih. Saya punya anak laki-laki yang pertama Abdullah, maka saya ini pakne Abdullah. Maka saya ini papanya Abdullah, bapake Abdullah, atau Abu Abdillah. Orang Arab biasanya berkunia dengan anak laki-laki yang pertama. Saya punya anak perempuan pertama, anak saya yang pertama perempuan. Tapi saya tidak berkunia dengannya. Saya berkunia dengan anak laki-laki yang pertama. Nah, itu kebiasaan orang Arab berkunia dengan anak laki yang pertama. Beliau ini adalah Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam masih belum balik. Kalau Umar bin Khattab masuk Islam kurang lebih 4 atau 5 tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi umur berapa berarti? Kurang lebih 45. Tapi Umar sama Nabi umurnya selisih jauh. Umar lebih muda. Lah, Abdullah bin Umar ini masuk Islam belum balik. Belum balik. Kemudian setelah masuk Islam ikut hijrah bersama ayahnya ke kota Madinah. Kemudian pada tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Itu umurnya Abdullah bin Umar masih bocah. Dikatakan umur beliau pada waktu itu masih kurang lebih 13 tahun. Ya, masih berapa? 13 tahun. Beliau datang ke Nabi ingin ikut perang Badar, tapi ditolak sama Nabi Muhammad SAW karena umur beliau masih apa? Kecil. 13 tahun ya, berarti SD kelas 6 utawa SMP kelas 1 ikut perang Badar. Tidak diperbolehkan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya beliau juga ingin ikut perang Uhud, tapi tidak diterima oleh Nabi. Umurnya masih 14 tahun. Ditolak sama Nabi, dorong cukup umur. Baru ketika perang Khandaq umur beliau kurang lebih yaitu 15 tahun. Maka baru dibolehkan Nabi ikut perang Khandaq. Dan perang Khandaq sudah saya ceritakan ceritanya. Masih ingat? Jangan ngomong gak ingat.
karena nanti saya terpaksa cerita lagi. Ya, perang Khandaq, perang yang Rasulullah menggali apa? Parit. Ini Abdullah bin Umar. Aisyah pernah berkata, tidak pernah aku melihat orang yang paling berusaha mengikuti jejak Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Sampai sandal-sandalnya pengen seperti Nabi. Sampai pakaiannya pengen persis dengan pakaiannya Nabi. Abdullah bin Umar pernah berjalan dalam safar, terus beliau berhenti di suatu tempat. Kemudian beliau menyingkir dari teman-temannya. Setelah kembali ditanya, dari mana? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku dulu pernah bersafar bersama Rasulullah di tempat ini, dan Rasulullah berhenti di tempat ini, dan Rasulullah buang hajat di tempat ini. Maka aku ingin buang hajat seperti dahulu Rasulullah SAW buang hajat di tempat ini. Saking ittiba'nya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu seluruh masyhad yang diikuti Nabi diikuti Abdullah bin Umar. Termasuk peristiwa Khandaq, Abdullah bin Umar masih kecil sudah ikut. Termasuk Bai'atus Syajarah, Bai'atur Ridwan, yang ceritanya melegenda, yang disebutkan dalam Al-Quran, idh yubayi'unaka tahta syajarah. Dan ingatlah ketika mereka para sahabat Nabi membaiat sumpah setia kepada Nabi di bawah pohon. Disebutkan dalam Al-Quran, dan itu ada di dalamnya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Jumlahnya kaum muslimin yang ikut baiatur ridwan pada waktu itu 1.400 orang. Semuanya dijamin orang-orang baik semua. Bahkan Nabi ketika itu mengatakan, kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi di saat ini. Ketika baiat apa tadi? Beliau juga ikut Fathu Makkah. Beliau juga ikut perang Mu'tah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, beliau pun ikut peperangan-peperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Adapun ketika zaman fitnah, beliau tidak mau ikut. Beliau tidak ikut kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga nggak ikut kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mau radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau tidak mau menumpahkan darah muslim. Dan beliau termasuk orang ahli fatwanya para sahabat. Abdullah bin Umar termasuk ahli fatwanya para sahabat. Dan termasuk orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Ini kita sering dengar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kan gitu kan? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, sering. Dan beliau termasuk ahli ilmunya para sahabat Nabi, disegani oleh para sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Apa saja keutamaan Abdullah bin Umar? Sebelum kita lanjut, kita harus tahu siapa bapak beliau. Umar bin Khattab. Yang mana bapaknya beliau ini, yaitu Umar, dikatakan oleh Nabi, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar bin Khattab. Seandainya ada nabi setelah aku, niscaya Umar orangnya. Abdullah bin Umar pernah berkata, ma nazala bin nasi amrun qat faqalu fihi wa qala fihi Umar illa nazala fihi al-Quran ala nahwin mimma qala Umar. Perhatikan, dulu di zaman Nabi, jika terjadi peristiwa menimpa manusia, terus manusia menerka-nerka, kemudian Umar pun ikut berbicara menerka-nerka. Jadi kalau ada kejadian di zaman sahabat, kemudian para sahabat-sahabat berkata tentang kejadian itu, kemudian Umar pun berbicara tentang kejadian itu, tidaklah itu terjadi kecuali turun Al-Quran sesuai dengan ucapannya Umar. Bisa dipahami saya? Kalau ada kejadian yang terjadi di zaman sahabat, para sahabat berkomentar, Umar pun berkomentar, kalau terjadi kejadian seperti itu, maka akan turun Al-Quran yang Al-Quran ini sesuai dengan komentarnya Umar bin Khattab.
Bisa dipahami? Dan itu sudah sering kita sampaikan di sironya siapa? Umar bin Khattab. Nah, oke. Adapun emaknya, mamanya Abdullah bin Umar, artinya istrinya Umar, betul? Namanya Zainab binti Mad'un. Ini ibunya Abdullah bin Umar. Namanya Zainab binti Mad'un. Apa saja keutamaan Abdullah bin Umar? Yang pertama, sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Rasulullah sering memuji Abdullah bin Umar. Saya mau tanya, tolong dijawab. Abdullah bin Umar ini apanya Nabi? Tolong dijawab. Abdullah bin Umar ini apanya Nabi? Sahabat Nabi. Ya mesti gak usah diomong no kalau sahabat Nabi itu. Beliau ini adalah iparnya Nabi. Betul gak? Kenapa kok iparnya Nabi? Karena Abdullah bin Umar ini punya saudari namanya Hafsah binti Umar. Betul? Hafsah dinikahi Nabi. Abdullah bin Umar ini kalau ada peristiwa yang aneh atau ada kejadian yang aneh, tanya Mbak Yunya, tanya saudarinya, wahai saudariku, seperti ini hukumnya bagaimana? Hafsah menjelaskan, karena Hafsah langsung menimba ilmu dari siapa? Loh, Abdullah bin Umar juga menimba ilmu dari Rasul, tapi ada hal-hal tertentu yang diketahui Hafsah karena satu rumah, tapi tidak diketahui oleh siapa? Abdullah bin Umar. Jadi Rasulullah sering memuji Abdullah bin Umar. Yaqulu Ibnu Umar berkata, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah. Dahulu seseorang di zaman Nabi jika bermimpi di malam hari, maka pagi hari atau siang harinya dia datang ke Nabi dan menceritakan mimpinya. Fatamannaitu an ara ru'ya fa aqussaha ala Rasulillah. Maka aku berharap, aku bermimpi, terus mimpiku nanti tak bawa ke Nabi supaya ditafsiri oleh Nabi. Wa kuntu hulaman syabban, pada waktu itu aku masih remaja. Wa kuntu anamu fil masjid, dan aku dulu tidur di masjid. Jadi Abdullah bin Umar ini generasi pecinta masjid. Seneng tidur di langgar, tidur di masjid, seperti kita zaman dulu. Saiki gak ono. Biyen nang langgar ya kan ngaji. Nek maca Quran gak iso ditempeleng karo Pak Guru. Itu dijewer karo Pak Guru. Itu generasinya kita dulu. Saiki gak ono. Gini mboten. Abdullah bin Umar ini tidur di masjid. Ala ahdi, aku pernah tidur di masjid di zaman Nabi. Faraitu fil naumi ka'anna malakaini akhadhani fadhahaba bi ilan nar. Ketika aku tidur di masjid, aku bermimpi ada dua malaikat membawa aku menuju api, neraka atau api. Fa idza laha qarnani, dan aku melihat api itu memiliki dua sisi. Fa idza fiha unasun qad araftuhum. Aku melihat di dalam api itu ada orang-orang yang aku kenali. Faja'altu aqulu, maka aku berkata, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api ini atau dari neraka ini. Jadi Abdullah bin Umar di dalam mimpinya ditampakkan ada api yang menyala dan di dalamnya ada orang-orang yang Abdullah ini kenal orang-orang itu. Maka Abdullah ini berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari api ini. Kemudian ikhwatal iman, datanglah malaikat yang lain berkata, la takhaf, lam tura, jangan takut. Atau iya, faqasastuha ala Hafsah, maka mimpiku tadi tak ceritakan Hafsah. Siapa Hafsah ini? Mbak Yunya Abdullah bin Umar. Faqasatha Hafsah ala Rasulillah. Maka Hafsah pun cerita ke Nabi, wahai Rasulullah, adikku itu mimpi. Abdullah bin Umar masih kecil, mimpi begini. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Rasul,
ni'mar rajul Abdullah. Sebagus-bagusnya lelaki adalah Abdullah. Abdul siapa maksudnya? Abdul bin. Lau kana yusalli minal lail, seandainya dia mau sholat malam. Wa kana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Semenjak kejadian itu Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit, selalu sholat malam. Dan Rasulullah pernah mengatakan, inna Abdullah rajulun saleh. Sesungguhnya Abdullah adalah lelaki yang saleh. Sering Rasulullah memuji Abdullah bin Umar. Yang nomor 2, wa min manakibihi qurbuhu minan nabi wa intifa'uhu minhu. Termasuk keutamaan Abdullah bin Umar adalah kedekatannya dengan Nabi. Cidek parak karo Nabi. Yaqulu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah berkata, akhadha Rasulullah bimangkibi, Rasulullah pernah memegang pundakku. Kemudian Rasulullah menasihati aku, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabilin. Abdullah, jadilah di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabilin, au abiru sabilin, atau jadilah seperti orang yang penyeberang jalan, melewati jalan. Ini nasihatnya Rasulullah kepada Abdullah, jadilah seperti orang asing. Sama dengan kalau kita ini singgah di suatu tempat, kita kan jadi orang asing, betul gitu? Tidak niat mukim di tempat itu, tidak niat mengumpulkan harta di tempat itu, karena kita ini orang asing. Lah kita dinasihati Nabi, jadilah orang yang asing. Artinya tidak niat tetap selawas-lawasi nduk donya ngono lho. Ada orang memperbagusi rumahnya, merenovasi rumahnya, Rasulullah lewat. Rasulullah berkata, aja apa ini? Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, kami sedang memperbaiki rumah kami. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kematian itu lebih dekat dari rusaknya bangunan ini. Sekarang ini Bapak Ibu, tahun 2023, betul? Betul? Dan pada tahun 2123, 100 tahun yang akan datang, yang sekarang ada di Masjid Namiro, insya Allah sudah mati semua. Rumahmu sudah bukan milikmu. Harta-hartamu bukan menjadi milikmu. Namamu akan dihapus dari data. Engkau menjadi orang yang lupa dan dilupakan. Wallahi, seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, niscaya kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sering saya sampaikan. Kalau kita mati ini, yang pertama kali hilang dari kita adalah nama kita. Kalau aja Pak Ahmad mati sekarang ini, wafat, orang-orang akan mengatakan, gimana? Ahmad sudah dibawa ke rumah. Tidak ada orang ngomong kayak gitu. Mesti orang akan mengatakan, gimana, jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Ketika Ahmad sudah wafat terus dimandikan, tidak ada orang mengatakan, gimana Pak Ahmad sudah dimandikan belum? Tidak ada. Semua orang akan mengatakan, gimana, jenazahnya sudah dimandikan. Kamu mati, namamu langsung hilang. Kamu mati, namamu akan dilupakan orang. Maka hiduplah untuk Allah, jangan hidup untuk manusia. Kadang-kadang hidup susah itu nuruti gengsi. Urip itu yang penting cocok golek ridhone Allah, ojo reken menungso. Yang membuat kita sengsara itu kadang-kadang mengutamakan pandangan manusia. Makanya nasihatnya Rasulullah kepada siapa tadi? Abdul Umar, jadilah orang asing. Rasulullah mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing,
Kabeh wong nyembah patung, Islam nyembah Allah. Kaum muslimin nyembah Allah. Asing, gak lumrah, gak wajar. Orang-orang wanita kafir jahiliyah telanjang, perutnya kelihatan, Islam datang menutupi aurat-aurat mereka. Gak lumrah, asing, aneh, gak wajar, gak seperti masyarakat yang lain. Islam datang dalam keadaan asing, wasayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam di akhir zaman akan kembali asing. Wong sing jilbaban ya mek titik, wong sing gelem nang masjid ya mek titik. Wong sing jejeg ikut aturan Nabi ya tambah titik. Islam datang dalam keadaan asing dan Islam akan menjadi asing. Apa kata Nabi? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Apa orang yang asing itu ya Rasulullah? Orang yang asing adalah orang yang baik sedikit di tengah-tengah orang rusak yang banyak. Jadilah orang asing. Kabeh gak sholat jamaah sampai sholat jamaah dewi. Jadilah orang asing. Kabeh suka rasan-rasan sampai gak gelem rasan-rasan. Jadilah orang asing. Kabeh wong gak gelem jilbaban sampean jilbaban. Ibu-ibu maksudnya, bapak-bapak ojo jilbaban. Asing. Itu wasiatnya siapa tadi? Jadilah orang asing. Asing berarti gak niat netep saklawasin nduk donya ini. Ngoten nggih? Cetok, jelas? Terus nomor berikutnya yang menunjukkan masih poin nomor 2 apa tadi? Kedekatan siapa? Abdullah bin Umar dengan Rasul. Masih nomor 2 toh? Abdullah bin Umar pernah berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Mahakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indah." Perhatikan, penting ini. Tidak berhak seorang muslim yang memiliki sesuatu, memiliki harta, kecuali wasiatnya harus, tidak boleh seorang muslim yang memiliki harta kemudian dia tidur 2 malam kecuali wasiatnya harus ditulis di sisinya. Saya ulangi ya. Tidaklah seorang muslim memiliki harta tidak boleh tidur 2 malam sekalipun kecuali wasiatnya harus ditulis di sisinya. Sampeyan punya harta kudu duwe wasiat. Ojo turu kecuali duwe wasiat. Apalagi sing sugih-sugih, apalagi sing pengusaha, duwe utang, duwe piutang, duwe kudu kene, duwe kudu kene, utang kudu kene, utang kudu kene. Terus bisnismen kaya raya tidak boleh tidur 2 malam pun kecuali wasiatnya harus ditulis. Sing sugih-sugih wis duwe wasiat, ojo turu ya dina iki, tulis wasiat. Ya, wasiat takwa, wasiat harta itu penting ya. Kalau aku mati nanti doakan aku, seterusnya yang baik-baik doanya. Kata Abdullah bin Umar, tidaklah berlalu 1 malam pun ketika aku mendengar itu dari Rasulullah kecuali langsung tidaklah aku tidur kecuali wasiatku ada di sisiku. Tadi kan saya katakan, Aisyah berkata tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang paling genggam aturannya Nabi melebihi siapa? Abdullah bin Umar. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Oh, Abdullah bin Umar berkata, "Marartu ala Rasulillah wa fi izari istirkha." Aku pernah berjalan melewati Nabi sedangkan sarungku ngelembreh. Ngerti ngelembreh? Lembreh bahasa Lamongan ya. Ngelembreh itu delewer lah iler Pak. Ngelembreh, ngerti ngelembreh? Aku pernah berjalan melewati Nabi sedangkan sarungku ngelembreh, menjulur ke tanah atau menjulur di bawah mata kaki. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ya Abdullah, irfa izarok." Wahai Abdullah, angkat sarungmu di atas mata kaki.
Enggak ono Abdullah bin Umar ngomong ini. Ya Rasulullah, aku enggak sombong kok. Abdullah bin Umar enggak pakai ngomong, langsung taat. Enggak pakai sombong, enggak sombong urusan nomor loro. Sing penting Rasulullah ngongkon apa? Angkat pakaiannya, dia angkat sama Rasul. Nek sampean salat sarunge diangkat, mata kakinya harus apa? Kelihatan. Rasulullah kalau salat tidak, Rasulullah salat dan tidak salat. Rasulullah tidak pernah berpakaian menutupi mata kaki. Kulo niki nyampe no hadis, sampean setuju alhamdulillah. Nek sampean gak setuju ya kudu setuju. Ya. Nah, karena penting itu. Rasulullah SAW tidak pernah menutupi mata kaki. Apalagi dalam apa? Salat. Nomor 3. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu annahu kana katsirul buka min khasyatillah. Abdullah bin Umar ini termasuk orang yang gampang nangis saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Ibnu Umar idza qara'a hadhil ayah. Dahulu Abdullah bin Umar kalau membaca surat ini, kalau membaca ayat ini, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidaklah datang waktunya bagi orang-orang beriman supaya hati-hati mereka tunduk khusyuk kepada Allah dengan mengingat Allah. Surat apa itu? Surat Al-Hadid ayat 16. Abdullah bin Umar kalau membaca ayat ini, baka beliau menangis hatta yaglibul buka, sampai tangisan itu mengalahkan dirinya. Gampang nangis. Seperti siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau sudah membaca Quran nangis. Makanya Aisyah itu ketika Rasulullah sakit keras, Rasulullah berkata, tolong perintahkan Abu Bakar untuk menggantikan aku menjadi apa? Imam sholat bagi kaum muslimin. Aisyah berkata, ya Rasulullah, jangan bapakku. Abu Bakar itu kalau sholat mesti nangis. Aku khawatir manusia akan semakin pesimis. Sudah ngimami nangis, Rasulullah sakit, nanti manusia akan down mentalnya. Yang lainnya Rasulullah, mur Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar. Ya Rasulullah, yang lain saja, perintahkan Abu Bakar. Marah Rasulullah SAW. Tetap Abu Bakar. Dan itu menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar. Iltaqa Abdullah bin Umar wa Iltaqa Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar. Ini pertama, dua Abdullah telah bertemu. Perhatikan, Abdullah bin Amr pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr itu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Oh, luar biasa orang ini, tapi belum waktunya diceritakan. Abdullah bin Amr bin As ketemu dengan Abdullah bin Umar, sama-sama Abdullah, sama-sama anak sahabat sekaligus sahabat juga. Tsumma aqbala Abdullah bin Amr wa huwa yabki. Ya, tsumma aqbala Abdullah bin Umar wa huwa yabki. Abdullah bin Amr bin As ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika ketemu, setelah itu Abdullah bin Umar nangis. Faqala lahul qaum, orang-orang berkata, "Ma yubkika ya Abu Abdurrahman?" Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar, apa yang membuat panjenengan nangis? Alladzi haddatsani hadza. Yang membuatku menangis adalah orang yang menyampaikan hadis ini kepadaku. Siapa tadi maksudnya? Abdullah bin Amr. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata insanun fihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sekecil biji dari berupa apa? Kesombongan. Jadi orang sombong, tidak ada tempat setitik pun di surga bagi orang yang sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, masih banyak ini. Nomor 4. Keutamaan Abdullah bin Umar adalah annahu kana baron biwalidihi Umar fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Abdullah bin Umar ini terkenal sebagai anak yang berbakti. Abdullah bin Umar ini terkenal sebagai anak yang apa? Berbakti kepada orang tuanya. Siapa orang tuanya namanya? Umar bin Khattab.
Perhatikan. Yaqulu Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha." Dulu aku punya istri dan aku sangat mencintai istriku ini. Wa kana Umaru yakrahuha. Tapi Umar enggak seneng sama mantunya. Jadi Abdullah bin Umar punya istri yang mana disayangi, dicintai. Tapi Umarnya enggak seneng sama mantunya. Faqala li, maka bapakku Umar berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, talikha, ceraikan istrimu. Aku enggak seneng sama istrimu." Fa abaitu, maka aku enggak nurut sama bapakku. Yo seneng kok dikon cerai. Fa ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Karena Umar ini nyuruh anaknya menceraikan mantunya, tapi sang anak tidak mau menceraikan, maka Umar datang ke Nabi. Fadzakara dzalika lahu, maka Umar bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku menyuruh anakku menceraikan istrinya, tapi sampai sekarang anakku gak mau menceraikan." Maka Abdullah bin Umar dipanggil sama Nabi. Dan apa kata Nabi? "Talikha, ceraikan istrimu." Ceraikan siapa? Istri. Akhirnya dicerai. Ini saking agungnya hak orang tua daripada hak istri. Rasulullah itu nggak pernah menghukumi sepihak. Tapi masalah anak sama orang tua, sama istri, Umar ngomong begitu. Ketika Abdullah bin Umar datang, nggak pakai klarifikasi, nggak pakai tabayun, nggak pakai begini, Abdullah, apa mendukung cerai? Nggak pakai. Tua, ceraikan istrinya. Saking agungnya hae wong. Ada seorang laki-laki punya istri dan punya ibu. Dia sangat mencintai istrinya dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibu-ibu anaknya ditertibkan biar saya tidak terganggu konsentrasinya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya. Ada seorang tabi'in punya istri, dia sangat cinta sama istrinya luar biasa. Dia punya ibu dan dia sangat bakti sama ibunya. Tapi masalahnya ibunya ini tidak senang sama mantunya. Jadi ternyata mantu nggak cocok sama mertua ukat biyen. Jadi biasa nek sampeyan duwe bojo gak cocok sama mertua itu biasa, itu sekat biyen itu. Ya. Nah, ini si ibu ini ngomong sama anaknya, "Anakku, ceraikan istrimu." Bingung tabiin ini. Di sisi lain ini istri yang dia cintai. Di sisi lain dia ini ibu yang dia ingin berbakti kepadanya. Sing tak pilih sing endi iki? Karena bingung, beliau datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Gak tahu sudah saya ceritakan belum Abu Darda ini? Sudah? Abu Darda sahabat Nabi. Ada kisahnya gak tahu sudah Pak, saya juga lupa. Abu Darda ini hidup di Syam pada waktu itu. Dia datang dan minta fatwa. Ini bingung, saya ini punya istri, punya ibu. Saya cinta sama istri saya juga pengen bakti sama ibu saya. Tapi ibu saya ini nyuruh saya menceraikan istri saya, padahal aku cinta sama istriku. Bagaimana ini? Kata Abdullah bin Umar, kata siapa? Abu Darda. Kata Abu Darda nih, "Aku tidak menyuruhmu memilih istrimu atau memilih ibumu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu bahwa Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Kau rawat pintu itu atau kamu sia-siakan pintu itu, terserah kau." Dia pulang ceraikan istrinya. Dulu itu seperti itu, Pak. Ya. Sekarang pertanyaannya, di zaman ini tanggal 10 Januari 2023, sampean mas-mas atau mbak-mbak disuruh bapaknya ceraikan
istrimu atau mbak-mbak minta cerai kepada suamimu. Zaman ini wajib dituruti tidak? Wajib ditaati enggak bapaknya? Apa terperinci? Zaman biyen ini langsung kalau sudah wong tua ngomong cerai gitu. Itu zaman biyen. Pertanyaan zaman saiki, nduk Lamongan kejadian. Sampean dikongkon bojomu, dikongkon bapak sampean. Ceraikan istrimu atau yang perempuan njaluk cerai nang gone bojomu. Zaman sekarang wajib ditaati enggak? Wajib. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Dan wajib kalau bapak kita seperti Abu Darda. Masalahnya bapak kita duduk Umar bin Khattab, sahih. Tapi intinya di sini Abdullah bin Umar akhirnya tunduk. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lamma nama Umar fi firasil maut, ketika Umar berada di pembaringan menjelang kematian. Umar bin Khattab sebelum wafat. Umar kan dulu saya ceritakan di tempat ini, Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi, bersimbah darah, dan sudah sering saya ceritakan, aku nggak mau cerita lagi. Ketika hampir wafat, Umar berkata, "Ya Abdullah bin Umar, undur ma alayya minad dain." Wahai anakku Abdullah, tolong lihatan utangku. Ini khalifah loh, pemimpin dunia Islam, menaklukkan Romawi dan Persia. Dia ngomong sama anaknya, "Wahai anakku, hitungan utangi bapak." Duwe utang Umar ya. Dan ini juga perhatiannya para salaf terhadap utang piutang. Hati-hati sing diutang. Saurono. Ustaz modele diutangi wong. Ndak. Ini gak ada hubungan karo aku. Perhatikan. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an perhatikan surat terpanjang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Dan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an ayat tentang utang piutang, dan itu sudah sering saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah dengan sistem tidak tunai, utang piutang, maka catatlah. Itu satu ayat, satu halaman penuh. Jadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran bukan tentang sholat, jihad, sholat, zakat, tidak. Tapi ayat terpanjang di dalam Al-Quran tentang apa? Utang piutang. Makanya Umar nih sebelum wafat mikiri utangnya. Kullu nafsin mu'allakun bidainihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap jiwa tergantung dengan utang piutangnya. Ada orang, Rasulullah SAW ada di Madinah, didatangkan jenazah kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini ada jenazah, tolong disolati. Nabi nggak takon sopo iki, nggak takon. Jabatannya opo, nggak takon. Dari suku ndi, nggak takon. Sing ditakoni Nabi apa? Diutang apa enggak? Punya utang nggak dia? Oh, nggak punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Datang jenazah yang nomor 2. Didatangkan maksud saya. Kalau datang baik. Didatangkan jenazah yang nomor 2. Ya Rasulullah, tolong sholli alaihi. Monggo disolati ya Rasulullah. Kata Nabi, alaihi dain, apakah dia punya utang? Nggih, dia punya utang ya Rasulullah. Terus dia punya harta warisan yang akan digunakan melunasi utangnya? Nggih, punya ya Rasulullah. Disolati sama Nabi. Didatangkan jenazah yang nomor 3. Sholli alaihi ya Rasulullah, tolong disolati ya Rasulullah. Apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan untuk melunasi utangnya? Gak punya ya Rasulullah. Shollu ala sahibikum, kalian solati jenazah ini. Nabi tidak mau nyolati. Kan ya cuk macam-macam masalah utang-utang itu. Ya, hati-hati masalah utang. Dan tidak ada hutang yang tidak terlunasi. Perhatikan saya. Tidak ada hutang yang tidak terbayar. Tidak ada hutang yang tidak terlunasi. Pasti terlunasi. Gak di dunia, pasti di akhirat. Allah gak pernah lali. Us wongi lali, gak usah dibayar, gak apa-apa. Dikira Allah lali. Tetap kamu pasti bayar. Gak di dunia, di akhirat. Nah di akhirat gak ada dolar.
Tidak ada rupiah, tidak ada rial, dinar, dirham, tidak ada. Adanya kebaikan atau kejelekan, pahala atau dosa. Itu nanti yang dibarter pada hari kiamat. Makanya hati-hati Pak masalah utang piutang. Lah ini Umar ini khalifah, kepikiran utangnya. Maka kata Abdullah bin Umar, maka setelah aku hitung-hitung utangnya Umar bin Khattab adalah berapa ini? 86.000. Gak diterangkan di sini dirham apa dinar, wallahu alam. 86.000. Ya. Kata Umar, in waffalahu malu ali Umar fa'adhi minal amwalihim. Kalau harta dari keluarganya Umar bin Khattab mencukupi untuk bayar utang, lakukanlah wahai anakku. Kalau ternyata nggak mampu, maka mintalah Bani Adi bin Ka'ab, marganya dia. Kalau nggak cukup juga, mintalah suku Quraisy. Jangan minta selain mereka. Kemudian akhirnya Abdullah bin Umar melunasi utang-utang ayahnya. Ketika Umar bin Khattab hampir wafat, Umar ini pengen dikubur di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Perhatikan saya. Rasulullah dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah. Betul? Betul apa enggak? Abu Bakar wafat, Abu Bakar dimakam di kamarnya Rasulullah, kamarnya Aisyah. Makanya Aisyah itu, Rasulullah dikubur di situ, Aisyah masih hidup. Maka di kamarnya Aisyah itu ada kuburannya Nabi. Ketika bapaknya wafat, Abu Bakar dikubur di situ juga. Innama huwa zauji wa innama huwa abi. Ini adalah suamiku, ini adalah bapakku, meskipun di kuburan. Nah, maka Aisyah ini ya buka baju, maksudnya kelihatan auratnya, buka rambutnya, nggak ada masalah. Tapi nanti ketika Umar bin Khattab dikubur di situ, padahal di kuburan itu Aisyah nggak pernah lepas jilbab, karena ada kuburannya Umar bin Khattab. Meskipun pakai apa? Satra. Wahai anakku, datanglah kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, tolong sampaikan kepadanya bahwa Umar bin Khattab jangan kau katakan khalifah, jangan kau katakan Amirul Mukminin, jangan, katakan saja Umar datang minta diizinkan jika mati nanti dikuburkan di samping dua sahabat. Jelas ya? Maka Abdullah bin Umar datang ke, nurut pokoknya. Abdullah bin Umar tidak pernah bantah Umar. Kecuali tadi masalah zauja tadi, tapi itu pun langsung dituruti. Maka Abdullah bin Umar datang, wahai Ummul Mukminin, istrinya orang beriman, mohon maaf, ibundanya orang beriman, sesungguhnya Umar bin Khattab mengucapkan salam, dia minta izin kepadamu untuk dikubur di samping kedua sahabatnya. Kata Aisyah, kuntu uriduhu li nafsi, aku berkeinginan kalau aku mati nanti dikubur di tempat itu. Tapi karena khalifah menginginkannya, maka aku relakan hakku. Maka Abdullah bin Umar datang menyampaikan cerita itu kepada bapaknya. Nurut. Kemudian kata Utsman bin Affan, ana akhirukum ahdan bi Umar. Aku adalah orang yang paling terakhir tahu bagaimana wafatnya Umar bin Khattab. Siapa yang ngomong kayak gini? Utsman bin Affan ketika Umar di ujung kehidupan, ujung kematian ini. Utsman berkata, ana akhiru ahdan bi Umar. Aku adalah orang yang terakhir menjumpai Umar sebelum wafatnya. Wa dakhaltu alaihi wa rasul fi hijri ibnihi Abdullah. Aku masuk ke ruangannya Umar sedangkan Umar sudah payah kondisinya. Aku melihat kepalanya Umar ada di pangkuan Abdullah. Berarti yang ngawal Umar sampai wafat siapa? Jadi Umar ini wafat, kepala beliau yang mulia ada di pangkuannya Abdullah bin Umar. Kemudian Umar berkata, kemudian Umar berkata, "Dhaqaddi bil ard." Wahai anakku Abdullah, segera letakkan pipiku di tanah. Abdullah bin Umar berkata, "Fal fakhidhi wal ardu illa sawa." Bukankah fahal fakhidhi wal ardu illa sawa, wahai ayahku, bukankah pahaku
yang sekarang menjadi bantalmu, pangkuanku ini dengan apa? Dengan tanah sama aja, apa bedanya? Kenapa kok pakai tanah begitu? Bukankah pahaku atau pangkuanku lebih empuk untukmu? Maka Umar berkata, "Dha' khaddi bil ard." Segera letakkan pipiku di tanah. Kedua kali sampai 3 kali. Kemudian setelah itu diletakkanlah pipinya Umar ini di mana? Di tanah. Siapa yang meletakkan? Abdullah bin Umar. Ketika pipinya Sayyiduna Umar diletakkan di tanah, maka Sayyiduna Umar berkata, "Waili wa waila ummi in yaghfirillah li." Ketika pipinya Umar diletakkan di tanah, beliau berkata, "Celakalah aku dan celakalah ibuku seandainya Allah tidak mengampuni dosa-dosa." Jadi Umar ini gak pede. Beda mbek sampean-sampean, mbek aku bareng. OWD masuk surga. Ini orang dijamin masuk surga. Nabi berkata, Umar fil jannah, Umar masuk surga. Penakluk Persia, Al-Faruq, pemimpin yang adil. Wah, luar biasa. Nggak cukup waktu 1 jam untuk menerangkan Umar. Itu masih gelisah. Masih ingat gak kisahnya Umar bin Khattab dengan Hudzaifah ibnul Yaman? Umar takut. Beliau termasuk orang apa? Munafik, masih ingat? Bagaimana takutnya Umar ini? Bahkan menjelang kematiannya beliau mengatakan, celakalah Umar sekiranya Allah tidak mengampuni dosanya. Gelisah, takut, khauf, khasyah, tunduk patuh takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat, padahal beliau dijamin masuk surga. Rasulullah pernah berkata, "Aku melihat istana di dalam surga." Terus aku tanya, "Ini istana miliknya siapa?" Maka orang itu berkata, "Miliknya Umar bin Khattab." Dan itu disampaikan ke Umar, dan Umar tahu itu. Dan Nabi tidak pernah mengubah statementnya. Tapi menjelang kematiannya Umar masih nggak pede. Itulah para sahabat Nabi. Takut, gelisah, khawatir amalannya nggak diterima. Nah kita ini golok jaminan, mekite epol, ya, berbeda dengan para sahabat. Itu ya. Ini semuanya menggambarkan bagaimana baktinya Abdullah kepada ayahnya. Perhatikan. Suatu ketika Abdullah bin Umar ini melihat anna rajulan minal a'rabi laqiyau bi tariqi Makkah. Perhatikan. Abdullah bin Umar ini pernah menjumpai seorang laki-laki Badui. Badui itu laki-laki kampung, desa, orang dusun di jalanan kota Mekah. Fasallama alaihi Abdullah, maka Abdullah mengucapkan salam kepada orang Badui. Orang Badui itu cirinya adalah orang totok kromo, orang punya etika. Seperti kisah ada orang Badui datang ke Madinah, terus kencing di mana? Masjid. Kalau tanya itu, "Ya Muhammad," gitu. Biasanya kan yang lain-lain kan, "Ya Rasulullah." Gitu. Orang Badui kan datang, "Ya Muhammad." Makanya para sahabat itu, kalau datang orang Badui ke Nabi, seneng mereka itu. Delok-delok wong Badui, pasti takon sing aneh-aneh. Soalnya para sahabat ini takon sungkan Nabi gitu. Para sahabat itu kalau orang Badui datang seneng, pasti takon aneh-aneh. Dan pertanyaan itu malu sahabat tanya. Tapi orang Badui kan nggak duisin. Nah, paham gitu maksudnya ya? Nah, orang Badui ini datang ke kota Mekah ketemu Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamalahu ala khimarin kana yarkubu. Maka orang ini disuruh naik keledainya. "Monggo sampean saja yang naik keledaiku." Akhirnya Abdullah bin Umar jalan. Sedangkan dia menaikkan orang Badui tadi di keledainya, di khimarnya. Wa'tahu imamatan kana ala rasi. Terus diambillah sorbannya ini, dikasihkan orang Arab Badui tadi. Jadi ketika melihat orang Arab Badui, satu mengucapkan salam, terus khimarnya diberikan, terus sorbannya diberikan. Orang-orang heran, "Apa ya Abdullah bin Umar kok ngelakoni ini?" Mereka tanya, "Ada apa dengan dirimu? Sesungguhnya ini orang Arab Badui. Seandainya kau kasih sorban saja sudah senang. Kenapa kok dikasih keledai juga sebagai kendaraanmu?" Apa kata Abdullah bin Umar? Perhatikan. Kata Abdullah bin Umar, "Inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab." Sesungguhnya bapaknya orang ini dulu disenangi bapakku. Sesungguhnya bapaknya orang ini dulu disenangi bapakku. Wa inni sami'tu Rasulullah yaqul, dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abihi. Termasuk cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal adalah menyambung kepada orang-orang yang dulu disenangi bapaknya, disenangi oleh orang tuanya. Sampean punya bapak emak sudah wafat, sampean pengen berbakti kepada bapak dan emak panjenengan. Salah satu caranya adalah cintailah, sambunglah orang-orang yang dulu disenangi oleh bapakmu. Mas, boten mudik kisah desa, boten usah wis bapak emak pun boten wonten. Keliru, bapak emakmu wis gak ono, tapi ponakane ono di desa. Paham maksudnya? Ponakane ada di desa, pamane ono ning desa, tonggone ono desa. Kalau engkau ingin berbuat baik kepada bapakmu yang wafat, sambung orang-orang yang dulu disenangi oleh bapak-bapak. Aku dulu ingat bapakku nalikane urip, ana wong iki contoh ya. Aku dulu ingat bapakku ketika hidup dulu, bapakku seneng sama orang ini. Lah, orang ini tuh cari, sambung supaya bapakmu yang sudah wafat tetap dapat pahala. Dan itu sudah sering saya sampaikan, cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali rohimnya orang tua. Orang-orang yang pasti punya kerabat sama orang tua disambung. Dan kerabat yang paling kerabat itu siapa? Tali rohimnya orang tua yang paling dekat dengan kita siapa? Saya ulangi ya. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah nyambung tali rohimnya yang masih hidup. Pertanyaan saya, orang yang merupakan paling dekat tali rohimnya dari ibu kita dengan kita siapa? Anaknya orang tua kita. Siapa anaknya orang tua kita? Ya dulurmu itu. Makanya lucu, nek ana uang bapak emak mati terus tukaran. Waduh bahaya. Tali rohim sing paling cedhak nang wong tuamu ya anake wong tuamu. Anake wong tuamu iku sapa? Ya dulurmu. Makane nek bapakmu mati ojo rebutan warisan. Sakno bapakmu. Wonten sing rebutan warisan ngono. Temen ta iki. Hati-hati ya. Makanya nek bapake wafat itu anak kudu rukun. Karena itu termasuk bagian dari berbakti. Nyambung tali rohim wong tua. Tali rohim wong tua diantaranya yo anake wong tua iki. Anake wong tua yo iku dulur-dulur kita. Nek sampean sakno nang wong tua kudu rukun sak dulur. Ndongakno wong tua ojo malah gegeran masalah rebutan apa? Waris. Nggih ngoten nggih. Saya rasa cukup sampai di sini. Terakhir saya buat cerita. Terakhir ini. Waktu Abdullah bin Umar masih kecil, pernah diajak Umar bin Khattab di majelis orang-orang besar. Waktu Abdullah bin Umar masih kecil, dibawa Umar bin Khattab di majelisnya orang-orang besar. Ada Abu Bakar, ada Rasul, ada pendekar-pendekarnya sahabat. Abdullah bin Umar masih kecil. Terus Rasulullah itu ngomong seperti ini. Wahai para sahabatku, tahukah kalian ada pohon yang keberkahannya itu seperti keberkahan orang yang beriman? Para sahabat mencoba menjawab. Yang satu mengatakan pohon ini, yang satu mengatakan pohon ini, yang satu mengatakan pohon itu. Itu Abdullah bin Umar itu masih kecil, tahu jawabannya, tapi mau ngomong gak enak karena sungkan sama siapa? Sama hadirin yang lain. Wong-wong gede kabeh sik cilik gak wani jawab. Karena nggak ada yang bisa jawab, akhirnya Rasul berkata, "An-nakhlah." Kurma. Kurma. Dan memang kurma itu gitu. Kurma itu adalah pohon yang tidak pernah menggugurkan daunnya. Kurma itu pohon yang tidak pernah menggugurkan apa? Daunnya. Artinya apa? Selalu memberikan keteduhan bagi orang yang datang kepadanya. Kurma itu bisa dimakan di segala musim, betul? Di Arab Pak, meskipun musim dingin, musim panas, musim semi, musim tetap ada kurma. Jangankan di Arab, di Ampel lo gak pernah habis. Ampel lo padahal itu. Kurma itu berkah.
Ya kebanyakan ya penjual-penjual ya non muslim. Sampai kok gak, kenapa sih ya di Islam itu kok gak Ramadan terus? Karena mereka untung terus karena jual kurma. Berkah. Nah kurma ini juga kokoh batang. Singkat kata ya, saya nggak mau masuk ke situ. Itu panjang kalau diceritakan. Intinya nggak ada yang bisa jawab. Karena nggak ada yang bisa jawab, maka Rasulullah berkata, nakhlah. Apa tadi nakhlah artinya? Pohon kurma. Setelah keluar dari majelis itu, Abdullah bin Umar ngomong sama ayahnya, ayah. Wahai ayah, tadi itu ketika Rasulullah memberi tebaan, sebenarnya aku tahu jawabannya, tapi aku malu untuk menjawabnya karena banyak orang-orang senja. Kata Umar bin Khattab, wallahi anakku, seandainya kamu tadi menjawabnya, itu lebih aku senangi daripada ini dan itu. Artinya, senangi bapak mesti bangga karo anak. Itu yang bisa disampaikan. Masih ada banyak cerita-cerita yang lain, tapi yo nggak iso kabeh dididik. Yang penting kita tahu siapa tadi, Abdullah bin Umar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa meneladani para sahabat Nabi. Mereka adalah manusia yang Allah turunkan ayat memuji mereka. Bagaimana bunyinya? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ingat yang terakhir nomor 3 tadi, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Allah, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Lah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti para sahabat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.